Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi analisa FIDIX-nya untuk hari ini. Sekarang kita mau mempelajari riset di Transcan blockchain-nya, di transaksinya, buku besarnya. Transaksi apa saja yang sedang terjadi dan sebenarnya apa yang sedang terjadi, tujuannya itu. Ini buku besarnya FIDIX, jadi dia blockchainnya ikut Tron, mainnetnya ikut Tron ya. FIDIX total supply-nya 1 M FIDIX, circulating supply saat ini 852 juta sekian FIDIX, ada 4.452 address holder, 58 transaksi, token ID-nya ini, share dan lain-lain sebagainya ini. Oke, kita baca dulu di token holders. Nah, bisa dikecilkan lagi ya. Ini rank ini menunjukkan ranking pemegang jumlah koinnya, kemudian address ini alamat walletnya, quantity jumlahnya, persentase ini persentase koin yang dia pegang. Oke, sekarang addressnya, di addressnya SC ini nggak paham juga terkait sama SC ini, tapi kelihatannya ini walletnya developer karena dia jumlahnya bulat, terus jumlahnya juga besar karena kan berapa persen koin itu memang dipegang sama developer. Jadi ada 30%, 10% sama 5% di sini. Jumlahnya bulat semua. Sisanya ini yang perlu kita teliti lagi siapa pemiliknya. Jadi ada yang ini tidak perlu kita lihat ya. Ini punyanya developer. Oke lah, kita lihat sebentar. Ini punyanya developer. Tekan balance-nya, FIDIX. Nah, ini punya developer. Terus habis itu juga punya developer ya. Jadi koinnya developer itu tidak dijual, masih tetap ada nominalnya, nilai koinnya juga tetap. Jadi tidak ada apa istilahnya itu ya, developer mempengaruhi pasar, seperti itulah. Karena koinnya developer masih sama, masih tetap. Nah, ini FIDIX Foundation token time lock, punyanya developer, punyanya organisasi, punyanya foundation. Kita lihat lagi yang pertama tadi, ini apa ini, FIDIX Cross Lock Store, punyanya FIDIX ya. Terus habis itu yang ini FIDIX Team Token, punyanya tim. Angkanya tetap ya, angkanya tidak berubah. Jadi yang FIDIX lock tadi 300 juta token, kemudian yang 100 juta ini punyanya foundation, yang 50 juta ini punyanya ini punyanya tim developer. Terus habis itu mana yang bulat lagi, ini bulat ya, enggak tahu ini punyanya siapa, enggak ada namanya. Oke ya,
Terus habis itu kita lihat yang bawahnya ya, nomor 2 ini 176, sekian juta. Punyanya siapa dan kapan transaksi terakhir yang dilakukan di akun tersebut. Nah, kita tidak tahu punyanya siapa, tapi kita cek dulu transaksi terakhirnya kapan menggunakan akun yang Vidik ya. Nah, ini Vidik 200 transfer keluar ke, ada lagi ini SC Vidik crosslock. Oh, Vidik crosslock. Ini 250 juta transfer dari akun ini keluar. Kita lihat di sini lebih jelas ya. Vidik tanggalnya kapan? 134 hari yang lalu transaksi keluar ke akun itu, masuk ke akun crosslock tadi, ke akun developer 250 juta. Jadi mungkin sebelumnya itu di akun yang nomor 2 tadi, yang ranking 2 tadi itu dia pegang lebih dari 300.000, kemudian yang 200.000 ditransfer ke crosslock, kemudian sisanya dia tinggal 176 juta dan jadi ranking kedua. Oke, karena dia transaksinya 130 hari yang lalu Vidik, jadi tidak perlu kita perhatikan karena penurunan yang terjadi itu berapa bulan terakhir ini, dan itu lebih dari 4 bulan yang lalu yang transaksi ini kan, jadi tidak perlu kita perhatikan. Yang kedua sekarang, yang ranking 3 dia pegang 147 juta. Kita lihat transaksi terakhir Vidiksnya kapan. Vidiks ini transaksi terakhir Vidiks 50 juta out, transaksi keluar 50 juta dari akun tersebut ke akun tim ini kalau tidak salah, ke walletnya tim 178 hari yang lalu. Nah, jadi tidak perlu kita perhatikan ke akun ini 3 wallet, 3 walletnya dari yang satu crosslock tadi, yang kedua itu foundation, yang ketiga timlock ya, tidak perlu kita perhatikan. Sama yang ke ranking 2 sama yang ranking 3 ini juga tidak perlu kita perhatikan, jadi 5 akun ini kita anggap aman. Kemudian ranking kelima, kita lihat yang ranking kelima ini punyanya siapa, kita tidak tahu jumlah tokennya, tiknya berapa. Kayaknya akunnya market ini, cuma tidak ada namanya. Dan dia pegang banyak, koin. Kemungkinan besar akunnya si marketplace spot. Nah, ini Vidik 76 juta ya, 76 juta Vidik. Kita lihat transaksi terakhirnya kapan. Transaksi terakhir Vidik masuk 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ada transaksi masuk ke akun ini. Jadi akun ini kita awasi. Akun ini kita awasi, kita simpan aja ya. Akun ini kita awasi.
dari transaksi terakhir 4 hari yang lalu. Satu TX 99 PH ya, TX 9 GXH ini yang sekarang di akunnya ini 76 juta, dia transfernya kemana nanti kita lihat lagi. Kemudian ini akun transfer Fidik yang paling dekat, ada transaksi masuk ke akun ini yang paling dekat 3 hari yang lalu ada transaksi masuk jumlah 40 juta. Kita simpan juga ini. Yang lalu 2, 3 hari yang lalu 40 juta. Lupa enggak nyimpan jumlahnya yang pertama lagi. Kemudian yang ke 7 ya, yang ke-7 ini jumlahnya ada GTO punya G, ini walletnya G. Jadi di sini dia staking ya, punya G ini staking. Enggak. Langsung aja lihat transfernya. Transfer gini aja, ini jelas punyanya Get.io ya, yang ini tadi punyanya Get.io. Nah ini yang ini punyanya Get.io, kita simpen Get.io. Maksudnya apa sih ini, kita telusuri ini maksudnya apa. Jadi tujuannya nanti kita tahu transaksi keluar masuk di Fidik itu yang terjadi transaksi apa, masih sehatkah atau tidak sehatkah. Maksudnya selama developer ini tidak ikut mempengaruhi pasar, kita masih bisa anggap bahwa yang transaksi yang terjadi di dalam pasar ini transaksi sehat karena antara penjual dan pembeli. Tapi kenapa harganya turun, itu nanti jadi pertanyaan selanjutnya. Yang jelas sekarang kita telusuri dulu transaksi yang terjadi di pasar seperti apa, apakah masih benar-benar sehat seperti yang saya sampaikan. Yang jelas masih sehat karena developer tidak masuk. Tapi kenapa kok harganya terus turun dan tidak naik? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Nah ini akun 24 juta
where is taking government. Nah ini kayaknya juga akunnya akun market ini. Akun market ini nggak perlu kita lihat market, kita tahu itu market aja. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke ini dulu. Kita anggap ini akun-akun besar yang transaksinya besar, transaksi keluar masuknya besar ini. Sama yang sebagian tadi tidak saya sebutkan. Oh tunggu, yang terakhir ini Indodax. Indodax ini pegang 6 juta koin. Indodax, kita simpan dulu Indodax. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4 akun besar yang transaksinya dalam waktu dekat ini. Yang paling lama itu 4 hari yang lalu dengan jumlah transaksi yang cukup besar, dengan jumlah transaksi koin yang cukup besar dan driving market to the deep, driving market untuk terus turun. Oh iya, jadi salah satu yang menyebabkan transaksi besar ke pasar akhir-akhir ini membuat supply di dalam pasar itu semakin tinggi karena ada reward city yang memberikan imbal hasil dari sistem yang mereka bangun, jaringan yang mereka bangun yang transaksinya itu menggunakan koin VDX. Pada akhirnya pada beberapa minggu ini kan waktunya mereka bayar lah, pembayaran itu digunakan dengan menggunakan koin VDX. Kemudian user dari reward city ini kan akhirnya harus menjual itu untuk mendapatkan uang fiat, dalam hal ini rupiah. Nah, akhirnya mereka menjual dan terjadilah oversold besar-besaran di market yang driving harga VDX terus turun. Itu yang terjadi ya. Oke, sekarang kita lihat ke transaksi apa benar yang saya katakan tadi atau yang saya katakan salah. Kita cek di token transfer. Nah, hari ini transaksinya banyak sekali. Yang paling dekat 4 menit yang lalu dari akun ini TP1TY ini ke akun ini sedikit ya. Kita lihat yang agak besar lah ini 3 ini, dari akun TU ini ke ini. Kita cek ini ya, from-nya ya, from akun TU ini Indodax. Dari Indodax ada transaksi transfer yang ketiga, yang 53 tadi ya, transfer ke akun, transfer keluar ke akun ini TUWC V1 ini, ke wallet ini. Nah, kita cek lagi di sini, wallet ini punyanya siapa. TUWC ada di sini? Nggak ada. Nah, mungkin ini akun pribadi. Jadi ada transfer keluar dari Indodax yang dibeli oleh, yang dikirim ke wallet ini. Oke. Terus coba kita cek tadi
yang akun 40 juta tadi itu transaksi pertama tadi ya, ini keluar kemana, transaksinya kemana saja. Oh iya, yang dari Indodax keluar tadi kita anggap transaksi normal ya, transaksi penjualan normal Indodax. Jadi Indodax menjual koinnya mengirim koinnya ke akun tersebut. Jadi Indodax penjual. Yang out ini artinya Indodax menjual koin yang disimpannya mengirimnya ke akun-akun tersebut. Nah, ini ya, ini tarik nggak bisa ya, cuma pilih titik aja nggak bisa. Ini akun keluar. Transfer titik ya, akun keluar, pengiriman dari TU ini tadi Indodax ya, keluar. Kemudian THC ini siapa, THC ke TU ini masuk ke Indodax, ini masuk ke Indodax, jual ke Indodax, nilainya segini. Oke, sekarang kita cek lagi di akun transaksi yang terakhir 4 hari yang lalu itu ya. Token holders ini TX GXH, ini akun yang pertama ini. Kemana akunnya ini, dia transfer, dan siapa dia, apakah mungkin ini pemilik akunnya banyak selain market juga ini kayaknya. Fidik nih 39 juta, akun masuk 39 juta 9 hari yang lalu. Kemudian ini 16.000 masuk dari TU 4 hari yang lalu. Masuk 4 hari yang lalu sejumlah 16 juta. 14 juta. Nah, 4 hari yang lalu Indodax ini mengirim sejumlah 16 juta, menjual sejumlah 16 juta akunnya, koin Fidik ke akun ini, akun yang tidak saya ketahui juga pemiliknya siapa. Nah, 16 juta 4 hari yang lalu Fidik menjual koin sejumlah ini, Indodax menjual koin sejumlah ini. Ya, satu sudah ya. Jadi ada transaksi keluar dari Indodax ke akun tersebut. Kita cek yang ini sekarang, TP ini. Transaksi paling dekat transfer Fidik. Nah, yang ini lebih banyak lagi. Out masuk ke akun ini siapa, TR ini siapa, ini ada. Jadi akun ini 3 hari yang lalu melakukan transfer sejumlah 30 juta
37 juta, hampir 30, hampir 38 lah, 38 juta Fudik ke akun ini. Out 3 out. Nah ini jadi 2 kali dia melakukan transaksi keluar. Selain ke akun ini, dia ke akunnya siapa ini, ke akun TP ini. TP tadi yang mana? Iya, 3 hari yang lalu itu tadi. Oke, 3 hari yang lalu dia mengirim akun ini. Terus habis itu kita lihat transaksi di Indodax. Get.io dulu. Get.io dulu. Transfer. Kita cari Get.io Fidix. Kesulitan ini, nanti kita lihat itunya aja, TP nya aja, transaksi besarnya aja. Bukan transfer TP ya tadi kodenya ya, dan TP masuk TP. Kita cari transaksi yang besar saja. Masuk ke Indodax nih ya, TP ini. Jadi transaksi yang sering ini TP sama TU. TP punyanya Get.io, TU punyanya Indodax. Jadi transaksi yang terjadi keluar masuk dari Indodax dan Get.io. Oke. Jadi pada intinya secara singkat itu, karena kalau kita perpanjang nanti tambah bingung dan rumit. Secara singkat itu terjadi transaksi jual beli dengan jumlah yang sebesar itu tadi dalam beberapa hari terakhir, yang 40 juta sama yang 38 juta tadi, masuk ke akun market, supply ke market ya. Jadi ada koin supply ke market dari akun yang bukan akunnya developer, karena akun developer itu tadi hanya ada 3 yang cross lock tadi, terus kemudian yang punyanya akun tim, dan yang punyanya akun foundation sama akun tim. Ketiga akun itu aman, nilainya tidak berubah sejak awal, dan transaksi terakhir yang terjadi 178 hari yang lalu, 4-5 bulan yang lalu. Itu pun transaksi masuk, bukan transaksi keluar. Jadi tidak ada pengaruh dari developer yang sengaja menjual koinnya ke dalam pasar yang akhirnya membuat harga ini turun. Bukan mereka yang melakukan itu. Jadi sampai saat ini developer Fidix masih bisa kita percaya integritasnya.
komitmen mereka masih bisa kita percaya. Hanya saja yang terjadi bukan rumor tapi nyata bahwa ada hubungannya dengan Reward City yang melakukan pembayaran terhadap pelanggannya, pengguna mereka atau membernya Reward City itu, yang membuat penjualan koin ke dalam market, membuat supply ke market itu lebih besar dari biasanya dan terjadi terus menerus karena mereka juga mereka bukan trader, bukan holder, mereka itu mencari fiat money melalui skema yang dibangun oleh Reward City, sehingga ketika mereka mendapat koin dari Reward City, mereka serta-merta menjualnya ke market karena sistem pembayaran dari Reward City juga langsung masuk ke wallet melalui akun Indodax. Nah, pada akhirnya kan terjadi supply besar-besaran ke dalam pasar. Supply besar-besaran yang terjadi ke pasar itulah yang membuat harga FIDIC ini terus turun. Nah, pertanyaannya nanti kan sampai kapan ini akan terjadi? Apakah Reward City ini akan menghentikan usahanya atau punya cara lain untuk menangani itu sehingga tidak terjadi oversupply ke market yang mengakibatkan harga terus turun dari titik support terendahnya yang terjadi di awal listing di market. Nah, poin saya ulangi lagi, poin yang yang utama ingin saya sampaikan dari apa yang sudah kita baca melalui Tronscan, bahwa developer FIDIC masih bisa dipercaya karena koin mereka tidak kemana-mana, ada di tempatnya dan tidak mereka jual untuk mempengaruhi pasar. Jadi mereka masih bisa dipercaya. Penurunan harga FIDIC tidak dipengaruhi oleh developer, bukan itu poin pertamanya. Itu kedua, bahwa terjadi supply besar-besaran beberapa minggu ini ke dalam market akibat dari pembayaran reward member Reward City yang dibayar dengan menggunakan koin FIDIC, yang pada akhirnya terjadi oversupply ke market yang mengakibatkan harga terus turun melewati titik support terendah dan masih terus turun sampai hari ini. Dan pembayaran itu masih dilakukan, pembayaran dari Reward City masih terus berlangsung. Artinya supply ke dalam pasar akan terus berlanjut. Berarti harga masih akan turun sampai kapan saya juga tidak tahu. Itu nanti kalau ada yang bisa menginformasikan ke saya bisa komen di bawah nanti. Jangan lupa subscribe juga ya, dukung saya buat konten seperti ini biar ada manfaatnya, dan saya tidak nambahin, tidak ngurangi apa yang saya sampaikan, sesuatu yang apa adanya, dan semoga ada manfaatnya dan bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan, apakah keputusan apapun yang mau diambil. Tapi menurut saya sendiri, situasi FIDIC masih sehat kalau dari sisi developer fundamental, dan developernya masih sehat. Hanya saja sistem marketing yang dibangun dan hubungannya dengan Reward City yang mengakibatkan harga FIDIC saat ini terus turun. Selanjutnya seperti apa saya juga tidak tahu, tidak ada yang tahu masa depan. Kita hanya membaca melalui apa yang terjadi saat ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini ada manfaatnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke rekan-rekan lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.